Indonesia di luar negeri, yang terhormat para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 di lingkungan BP2MI dan kementerian lembaga terkait, yang terhormat para seluruh tamu undangan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta hadirin yang berbahagia, selamat sore, waktu Indonesia Barat. Welcome to the Virtual Employment Business Forum 2020 by the Agency for the Protection of Indonesian Migrant Workers as part of our participation in the 35th Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition 2020. Bapak dan Ibu yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa pada kesempatan sore hari ini telah bergabung sebanyak kurang lebih 82 peserta yang terdiri dari 52 lembaga pendidikan dan pelatihan, 20 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta 10 kementerian lembaga terkait serta unit kerja terkait. Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya, khususnya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang telah memberikan dukungan untuk menyukseskan partisipasi BP2MI pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan pada Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan IBF virtual adalah untuk memperoleh informasi terkini mengenai kebijakan, peraturan, dan kondisi terkini terkait pasar kerja di negara tujuan penempatan atau tujuan akreditasi. Selain itu, juga untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan terkait upaya peningkatan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, serta untuk memperkuat jejaring dengan kementerian atau lembaga terkait guna mendukung program prioritas BP2MI. Kegiatan virtual IBF ini akan diawali dengan penyampaian keynote speech dari PLT Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, dan dilanjutkan dengan penyampaian informasi terkini mengenai kebijakan ketenagakerjaan di negara penempatan dengan narasumber Duta Besar LBBP Republik Indonesia Abu Dhabi, Bapak yang mulia Bapak Husin Bagis, dan yang kedua dari Konjen Republik Indonesia untuk New York, Bapak Arifi Saiman. Yang ketiga dengan Wakil Dubes LBBP Republik Indonesia Berlin, Bapak Yul Edison. Acara kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dapat kami informasikan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang kemungkinan memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk nanti dapat menyampaikan melalui kolom chat yang tersedia pada media Zoom meeting ini. Selanjutnya, memasuki acara pertama, kami mohon perkenan dan kesediaan Bapak Dwi Anto selaku PLT Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika Pasifik untuk menyampaikan keynote speech mewakili Kepala BP2MI sekaligus untuk membuka secara resmi kegiatan virtual Employment Business Forum ini. Bapak PLT Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Bapak Dwi Anto, lahir di Ponorogo tanggal 4 Maret 1965 dengan riwayat jabatan. Sebelumnya pertama kali adalah sebagai perwakilan BNP2 TKI di Taiwan tahun 2012 sampai 2015. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan BNP2 TKI tahun 2012 sampai 2018. Kemudian jabatan yang sekarang sebagai Direktur Promosi BNP2 TKI tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian sebagai PLT Deputi KLN dan Promosi BNP2 TKI dari bulan April sampai dengan Juni 2020. Dan yang terakhir adalah sebagai PLT Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI dari bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang. Kepada Bapak PLT, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ada yang selamat pagi, selamat siang, dan mungkin selamat malam juga.
Pertama saya sampaikan salam hormat dari Kepala BP2MI, Pak Benny Ramdhani, yang mana pada kesempatan saat ini beliau tidak bisa bergabung karena pada saat yang sama juga, hari yang sama juga, beliau ada kegiatan di Bandung. Saat ini barusan juga, saat ini sedang on the way ke Bandung, sehingga tidak bisa bergabung dengan kita bersama-sama. Namun beliau menitipkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan atau menginformasikan tentang paparan dari Pak Benny Ramdhani untuk saya bacakan pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dan saya muliakan para duta besar Republik Indonesia dan pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara-negara sahabat, para pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Para pejabat BP2MI di lingkungan kantor pusat dan UPT di daerah. Para pimpinan institusi pendidikan dan pelatihan pemerintah maupun swasta, dan para peserta Employment Business Forum yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, kita dapat bersilaturahmi dalam forum ini, forum yang sangat penting untuk kita semua. Saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, baik secara langsung maupun secara online. Ini momentum yang sangat baik untuk saling bersinergi, saling berkolaborasi demi kepentingan merah putih, kepentingan bangsa dan kejayaan Indonesia, dan utamanya demi perlindungan PMI, para pejuang devisa dan pahlawan keluarga yang memberikan devisa lebih dari 159 triliun rupiah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan ini bertujuan sebagai ajang sosialisasi kebijakan pemerintah Republik Indonesia melalui BP2MI terkait pekerja migran Indonesia dengan stakeholder baik kementerian lembaga maupun dengan perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia dengan memanfaatkan momentum kegiatan Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition yang ke-35 yang telah dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo tadi siang. Saat ini dunia mengalami disrupsi perekonomian akibat COVID-19 dan merubah tatanan global serta pola dalam hubungan antar bangsa yang berlaku selama puluhan tahun. Keterbukaan dan pergerakan barang, jasa, dan manusia terbatasi akibat keharusan untuk melakukan physical distancing. Hampir semua negara menutup perbatasan masing-masing. Global chain supply menjadi terganggu dan berubahnya format pertemuan in-person menjadi pertemuan virtual. Selain menyebabkan pembatasan-pembatasan atas pelaksanaan kerjasama antar negara yang bersifat langsung, pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang besar, di antaranya terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dialami banyak negara di tengah situasi pandemi. Amerika, Singapura, Tiongkok, dan negara-negara di Uni Eropa mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dan resesi. Hal ini semakin memukul sektor jasa bagi pekerja terampil kita, termasuk kesempatan bekerja bagi PMI kita. Berdasarkan data World Bank, penerimaan remittance Indonesia dari pekerja migran pada tahun 2019 sebesar 11.666 billion US dollar
Dan di cari peluang bagi pekerja migran di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara non-tradisional. Pertemuan hari ini misalnya adalah strategi inovatif dan adaptif untuk terus meningkatkan kinerja di tengah situasi global pandemi COVID-19. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengubah model Trade Expo Indonesia konvensional menjadi pameran virtual Trade Expo Indonesia dengan tema Sustainable Trade in the Digital Era. Partisipasi BP2MI pada Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition akan dirangkai dengan kegiatan paralel yang terdiri dari Virtual Employment Business Forum, Virtual Employment Business Matching, Virtual Booth, dan Live Chat. BP2MI sebagai mitra sektor jasa merespons strategi tersebut sebagai peluang untuk menciptakan platform promosi bagi PMI kita. Bapak, Ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan hal-hal yang membutuhkan kesepahaman dan dukungan bersama dari seluruh pihak yang mengikuti forum ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan jaminan kehadiran negara terhadap pelindungan PMI secara menyeluruh. Di mana pada pasal 3 ditegaskan bahwa negara perlu hadir untuk memberikan pelindungan secara hukum, ekonomi, sosial bagi PMI dan keluarganya. Selain itu, pada pasal 7 bahwa negara akan memberikan pelindungan calon PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Hal ini secara nyata bahwa negara tidak tinggal diam. Negara tidak lepas tangan, namun negara memberikan pelindungan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam rangka pelindungan pekerja migran Indonesia melalui implementasi visi dan misi di BP2MI, maka kami telah menyusun 9 program prioritas, yaitu pemberantasan pertama, pemberantasan sindikasi PMI non-prosedural, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI. Menjadikan PMI sebagai VVIP dengan memberikan pelayanan dan pelindungan maksimal baik dalam aspek hukum, sosial maupun ekonomi. Modernisasi sistem pendaftaran secara terintegrasi. Pembebasan biaya penempatan. Pembenahan tata kelola PMI SeaBase dan awak kapal perikanan migran. Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarganya di dalam dan luar negeri. Dan ke-9, peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholder terkait tata kelola penempatan dan pelindungan PMI, termasuk pelindungan kepada PMI dan keluarganya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin semua mendeklar, menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman pekerja migran ilegal, baik perseorangan maupun badan usaha. Mereka adalah musuh negara yang harus kita perangi bersama-sama. Kita buktikan negara hadir untuk melindungi para pekerja migran, dan saya yakin bahwa kita benahi tata kelola penempatan pekerja migran yang mudah dengan memanfaatkan teknologi, maka akan mengikis pekerja migran ilegal secara signifikan. Dan akhirnya negara akan diuntungkan dari peningkatan devisa yang dihasilkan. Saya mencermati ketiadaan data tunggal yang valid mengenai jumlah pekerja migran kita di luar negeri menjadi kendala. Bagaimanapun juga kita dapat memberikan pelindungan maksimal bila jumlah yang kita lindungi tidak tahu berapa jumlahnya, dan kondisi-kondisi demikian harus dapat kita antisipasi dengan lebih meningkatkan koordinasi,
sinergi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Agenda perlindungan pekerja migran saat ini memiliki tantangan yang cukup besar. Pertama, akibat pandemi corona, pekerja migran salah satu kelompok yang rentan di negara di mana mereka bekerja. Dan saat ini ada pemulangan besar dari negara tujuan yang lockdown seperti Malaysia, membutuhkan protokol pemulangan dengan penanganan yang komprehensif, multi-stakeholder dan sinergitas lintas kementerian dan lembaga. Satu contoh lagi di Malaysia, banyak, ada kurang lebih 1,2 juta mereka yang undocumented dan bekerja harian. Banyak yang kehabisan logistik, kelaparan, karena bantuan dari perwakilan belum menyentuh ke semuanya. Kedua, di tahun ketiga pasca pengentasan undang-undang pengesahan Undang-Undang 18 tahun 2017, implementasi jalan di tempat karena aturan turunannya tak segera diprioritaskan. Padahal deadline untuk pembentukan aturan turunan tersebut sudah lewat sejak 2019 lalu. Ketiga, harmonisasi berbagai aturan terkait migrasi dengan Undang-Undang 18 tahun 2017, termasuk peraturan daerah dan aturan-aturan lainnya. Yang paling mendesak adalah aturan tentang cost structure, di mana undang-undang memandatkan untuk zero cost. Keempat, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pekerja migran, termasuk kasus hukuman mati, kasus-kasus kekerasan, kasus trafficking, gaji tidak dibayar, dan lain-lain. Termasuk mengurangi kerentanan pekerja migran perempuan dari pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender. Ibu Bapak sekalian, saya yakin dan percaya melalui koordinasi dan kerjasama yang baik, terlebih dengan adanya forum-forum pertemuan seperti ini, implementasi atas program-program di atas bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan. Melalui kegiatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atas dukungan kepada PP2MI dalam mempromosikan dan memperkenalkan PMI, pekerja migran Indonesia, kepada potensial user di negara akreditasinya masing-masing. Semoga forum-forum koordinasi seperti ini dapat dilakukan secara reguler, secara periodik, untuk menguatkan komunikasi, memantapkan kolaborasi, dan mengoptimalkan sinergi yang baik ke depan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Employment Business Forum pada sore hari ini resmi saya buka. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat, salam merah putih, bendera kita bersama, Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam kenal, saya dari SMK Negeri 2. Ya, terima kasih kepada Bapak PLT. Memasuki agenda selanjutnya, kami persilahkan kembali kepada Bapak Dwi Anto selaku PLT Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik untuk dapat memandu penyampaian informasi dari masing-masing narasumber. Kepada Bapak Dwi Anto, kami persilahkan kembali. Terima kasih Ibu Moderator. Sekarang saya berperan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ada sudah hadir 3 orang. Pertama, masing-masing narasumber ada waktu 15 menit. Dan pertama kami persilahkan dari Pak Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk UEA,
Ya. Baik, ini ada informasi bahwa Pak Duta Besar Pak Husin Bagis kelihatannya lagi sebentar ada keperluan, maka kami akan mohonkan kepada Bapak Arifi Saiman yang sudah bergabung pada kesempatan ini untuk bisa mengawali menjadi narasumber. Namun juga perlu saya sampaikan bahwa Bapak Arifi Saiman ini saya ingin membacakan CV-nya sebelumnya. Bapak Arifi Saiman ini satu alma mater dengan saya, kelihatannya begitu. Dan sebelumnya, sebelum menjabat sebagai konjen di New York, beliau ini pernah sebagai Director of the Center for Policy Analysis and Development for Asia Pacific and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. Ini tahun 2017 sampai 2019. Kemudian tahun 2015 sampai 2016 sebagai Head of Division of African Affairs, Center for Policy Analysis and Development for Asia Pacific and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. Dan ini tahun 2014-2015 ini pernah bertugas di Paris. Beliau juga lama sekali juga pernah bertugas di Senegal, ini tahun 2004 sampai 2008, dan di Kanada ini tahun 96 sampai 2000. Untuk mempersingkat waktu barangkali, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Arifi Saiman untuk bisa memberikan paparan barangkali ya. Ini hanya ada waktu 15 menit ya, Pak Dokter. Saya persilahkan Pak Dr. Arifi Saiman. Terima kasih Bapak Dwianto selaku moderator yang juga sekaligus sebagai deputi ya di BP2MI. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, juga ada sahabat saya di sini, kalau jika sekiranya sudah ada di sini, Bapak Joel Edison dari KBRI Berlin. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan presentasi terkait mengenai peluang dan tantangan penempatan pekerja migran Indonesia terampil ke Amerika Serikat, khususnya pasca pandemi COVID-19. Kenapa kok kami begitu tertarik dengan masalah yang terkait dengan PMI ini? Karena terus terang, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bapak Khairul Tanjung di sela-sela acara Rakor Kepri pada bulan Januari tahun ini, beliau menyatakan bahwa remiten pekerja migran Indonesia adalah dewa penyelamat Indonesia dalam situasi defisit neraca berjalan. Pengertian defisit neraca berjalan sebagaimana kita ketahui adalah uang yang keluar dari negara kita itu jauh lebih besar daripada uang yang masuk ke negara kita. Nah, salah satu dewa penyelamat itu adalah di sini adalah remittance yang diperoleh, yang dikirimkan oleh para pekerja migran kita yang ada di luar negeri ke negara kita. Jadi ini salah satu yang merupakan daya tarik dari forum ini, dan kita dari perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat, khususnya KJRI New York, akan berusaha keras untuk bisa menempatkan pekerja migran kita ke negara ini. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abi, bahwa memang pekerja migran, penempatan pekerja migran di luar negeri itu merupakan salah satu proyek prioritas dari beberapa negara, salah satunya adalah termasuk Indonesia, dan kalau di negara di sekitar kita itu ada Filipina. Karena apa? Karena kue yang diperebutkan, remittance share yang diperebutkan dalam konteks penempatan tenaga kerja pekerja migran ini, itu cukup menggiurkan, cukup besar, yaitu sebesar 654,3 billion US dollar. Namun itu angka tahun 2019, namun pada tahun 2020 ini
sebagai dampak dari pandemi COVID-19, jumlah remittance share ini diprediksi mengalami penurunan sebesar 20%. Namun ini kan sifatnya temporer. Nanti setelah pasca pandemi, diperkirakan akan kembali tumbuh seperti sebelum pandemi. Sementara dari pihak Indonesia, tadi Pak Dwianto sudah menyampaikan bahwa kita saat ini dari angka 650 sekian billion US dollar itu, Indonesia baru bisa meraup 11,6 miliar US dollar. Tentunya ini masih banyak peluang yang bisa kita peroleh untuk bisa meningkatkan remittance dari sektor PMI ini di masa mendatang. Karena jumlah angka ini yang kita peroleh ini masih sepertiga dari jumlah yang diperoleh oleh Filipina yang jumlahnya itu sekitar 35,1 miliar US dollar. Itu untuk tahun yang sama, yaitu tahun 2019. Untuk angka kita juga sama tahun 2019. Terkait dengan sumbangsih remittance ya, PMI atau kontribusi PMI, memang dalam mengurangi defisit neraca anggaran berjalan ini, tentunya ini memang hal yang tidak bisa kita nafikan. Karena apa? Dari total 51,9 miliar US dollar defisit neraca berjalan kita ya pada tahun 2019, total defisit itu kan merupakan keseluruhan dari perdagangan migas, jasa dan pendapatan. Dari sektor pekerja migran Indonesia itu telah menyumbang sebanyak 6,6 miliar US dollar. Angka 6,6 ini diperoleh dari perolehan yang jumlahnya 11,6 miliar itu yang diperoleh dari PMI kita, dari pekerja migran Indonesia, itu dikurangi dengan angka 5 miliar yang dibawa keluar oleh para pekerja migran asing yang bekerja di Indonesia, yang remittance-nya dikirim ke negara mereka. Jadi ini hal yang perlu kita cermati untuk ke depan. Kita harus berupaya keras untuk bisa meningkatkan remittance PM kita itu bisa melebihi angka 11,6 seperti yang ada pada tahun 2019. Jadi kita langsung jam karena waktunya memang terlalu mepet. Ini terkait dengan upaya untuk bisa menempatkan PMI ke Amerika Serikat, khususnya di wilayah kerja New York. Tentunya kita sudah melakukan satu kajian terkait potensi dari negara-negara bagian yang kira-kira bisa kita jadikan tujuan untuk penempatan pekerja migran Indonesia ini. Ini kita di KJRI New York membawai 15 negara bagian, yang masing-masing itu memiliki karakteristik terkait dengan misi penempatan pekerja migran Indonesia ke wilayah ini. Memang sejauh ini kalau boleh dikatakan, belum ada program penempatan atau pengiriman penempatan tenaga kerja migran Indonesia yang sifatnya formal yang dari pusat ke sini. Banyak tenaga kerja di sini, namun itu adalah dimulai dari mereka yang memang sudah tinggal di sini, jadi bukan merupakan program yang terkoordinasi dari pusat. Warga kita yang ada di wilayah kerja New York, yang ada di 15 negara bagian, itu mereka memang bekerja di banyak sektor. Ada sektor industri manufaktur, ini yang merupakan salah satu yang paling dominan di wilayah kerja kita, 15% jumlahnya, angkanya. Ada yang di industri perhotelan dan pariwisata, teknologi informasi, jasa, pemerintahan, perbankan, keuangan, organisasi internasional, wirausaha, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk lain-lain itu salah satunya adalah dari sektor konstruksi, industri mode, media, dan sejenisnya. Kalau kita lihat dengan potensi ya, penempatan PMI ke Amerika Serikat, itu memang bisa kita lihat dari ketersediaan lapangan kerja di Amerika Serikat. Kalau kita bicara era sebelum pandemi, itu memang jumlah atau besaran ketersediaan lapangan kerja di Amerika Serikat jumlahnya mencapai kurang lebih 158,8 juta sektor. Sementara pada era pandemi ini memang sedikit mengalami kontraksi, penurunan, itu terutama pada bulan April itu sempat turun sebesar 133,4 miliar juta
sektor, namun perlahan, namun pasti sudah mulai mengalami kenaikan. Sampai September 2 bulan yang lalu, jumlahnya sudah mulai menyentuh angka 147,5 juta sektor lapangan tenaga kerja. Ini merupakan salah satu pertanda bahwa situasi pandemi ini sifatnya sementara, dan segera setelah pandemi, kita yakin bahwa sektor ketenaga kerjaan di Amerika Serikat ini, termasuk lapangan kerja yang ada, itu akan kembali seperti normal. Bahkan kita yakin akan lebih baik dari situasi sebelum pandemi. Ini mengenai proyeksi sampai tahun 2021-2022. Seperti yang saya katakan pada sebelum pandemi, itu jumlah sektor ketersediaan tenaga kerja di Amerika Serikat, jumlahnya itu 158,8 juta lapangan kerja, sektor lapangan kerja. Namun nanti pada tahun 2021, itu diperkirakan, diproyeksikan jumlahnya 150 juta,8, dan pada tahun 2022 akan menyentuh angka 158,6 juta sektor lapangan kerja. Memang ini masih belum bisa, ada selisih sekitar 200.000, tapi namun insya Allah pada tahun 2023 jumlah ini akan bisa melebihi atau minimal menyamai angka sebelum pandemi. Tapi ini dengan catatan bahwa ini masih menggunakan asumsi dengan adanya sudah diberlakukannya vaksin COVID-19 pada tahun 2021. Hal yang juga memberikan peluang bagi kita untuk bisa menempatkan PMI kita ke Amerika Serikat, khususnya di wilayah kerja KJRI New York, itu adalah terkait dengan aging population yang ada di negara ini. Dari jumlah tenaga kerja yang ada di Amerika Serikat, kalau kita inventarisasi secara detail, untuk usia pekerja 65 tahun ke atas, itu diproyeksikan masih akan tetap bekerja. Presentasinya akan naik dari 23,4% ke angka 25,2%, itu untuk periode 2019 sampai 2029. Sementara yang untuk usia pekerja 35 sampai 44 tahun, itu jumlahnya akan juga mengalami kenaikan dari angka 20,8% ke angka 22,5% untuk periode yang sama. Sementara jumlah pekerja berusia 16 sampai 24 tahun akan turun dari 12,9% pada tahun 2019 menjadi 11,4% pada tahun 2029. Dan ini tentunya persentase ini diambil dari angka total tenaga kerja di AS yang jumlahnya mencapai 168,8 juta orang pada tahun 2029. Dilihat dari peluang ini merupakan satu peluang ya bagi pekerja migran usia muda, termasuk dari Indonesia, itu untuk lulusan SMA dan D3 untuk dapat masuk mengisi kebutuhan pasar AS di sektor yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, sektor yang mengalami pertumbuhan tenaga kerja dengan cepat itu adalah sektor kesehatan atau healthcare and personal care. Nah, diproyeksikan akan terdapat kebutuhan perawat di Amerika Serikat sebesar 154.000 pada tahun 2020 dan 510.000 pada tahun 2030. Untuk wilayah KJRI New York yang mencakup 15 negara bagian di pantai timur, negara-negara di wilayah kami yang akan mengalami kekurangan perawat itu meliputi negara bagian North Carolina, Maine, New York, Connecticut, South Carolina, New Jersey, Maryland, New Hampshire, dan Virginia. Jadi ada 9 negara bagian di wilayah kami yang akan mengalami kekurangan jumlah perawat pada tahun 2030. Secara keseluruhan, di Amerika Serikat, dari 50 negara bagian, terdapat sekitar 37 negara bagian yang diproyeksikan akan mengalami kekurangan tenaga perawat atau registered nurse, yang levelnya itu ada setara untuk S1 di Indonesia. Nah, sekarang kami akan masuk ke 5 sektor lapangan kerja di Amerika Serikat yang kita sesuaikan, yang kita sinkronkan dengan 5 sektor unggulan dari PMI, yaitu sektor kesehatan, pertanian, hospitality, konstruksi, dan manufaktur. Kami juga akan menyinggung mengenai peluang dan tantangannya juga dalam konteks ini. Terkait dengan bursa kerja
Amerika Serikat untuk 5 sektor unggulan pekerja migran Indonesia periode Januari sampai September 2020, di sini memang menunjukkan adanya penurunan, namun dalam perkembangan sejak April sampai September 2020, itu menunjukkan juga adanya tren kenaikan, biarpun posisinya belum kembali kepada posisi sebelum pandemi. Namun ini semata-mata karena faktor situasi tahun 2020 ini masih situasi yang digeluti oleh, diwarnai oleh pandemi COVID-19. Sekarang kita mulai dengan sektor kesehatan untuk bursa kerja di Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari sektor kesehatan, itu terdapat sekitar 6 aspek dalam konteks ini. Yang pertama itu menyangkut masalah home health and personal care aides, registered nurses, medical assistants, nursing assistants, nursing practitioners, licensed practical and licensed vocational nurses. Dari sini kita bisa membandingkan, sebagai kita bisa ambil salah satu contoh untuk yang registered nurses itu akan terdapat kebutuhan sebanyak 3 juta, itu 3,3 juta untuk tahun 2029. Jadi peluang ini memang harus kita manfaatkan, harus kita tangkap, yaitu dengan cara bisa mengirimkan nurse kita ke Amerika Serikat. Tentunya kalau kita memang belum bisa memasuki pasar Amerika, bursa Amerika Serikat dengan cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, kita harus mencoba untuk menyiasati melalui cara lain yang kira-kira nanti ke depannya bisa membuat nurse kita itu bisa hadir di Amerika Serikat. Ini sebagai perbandingan komposisi pekerja migran di Amerika Serikat di sektor kesehatan, nurse. Saat ini terdapat 2,6 juta pekerja imigran ya di sektor kesehatan di Amerika Serikat dengan komposisi sebagai berikut. Jumlah terbesar itu masih dipegang oleh Filipina sebanyak 15%, kemudian disusul oleh Meksiko itu 12%, India 8%, Cina atau Hong Kong itu 6%, Jamaika 5%, dan Haiti 4%. Sementara yang lain ada sebanyak 50% itu yang dibagi rata untuk banyak negara, antara lain seperti Dominican Republic, Nigeria, Kuba, dan lain-lain. Dalam tabel ini, dalam list ini, memang negara kita belum masuk di sini. Andaikan ada pun, itu ada beberapa perawat kita di sini, namun bukan berasal dari kiriman dari Indonesia, bukan penempatan dari Indonesia, namun memang mereka sekolah di sini dan memulai karir dari sini. Tapi ke depan kita akan upayakan untuk bisa terjadi proses pengiriman penempatan tenaga kerja Indonesia yang dari Indonesia ke Amerika Serikat. Untuk penempatan PMI di sektor kesehatan ini, peluang dan tantangan yang kita miliki terkait peluang, itu peningkatan kebutuhan registrasi GIS akibat pandemi. Itu meningkat. Yang kedua, adanya peningkatan kebutuhan home health and personal care aids untuk warga lansia dan penyandang disabilitas di Amerika Serikat sebagai alternatif dari panti jompo dan rumah sakit. Sementara tantangan yang harus kita perhatikan, itu adalah perlunya sertifikasi dan pelatihan yang diperlukan. Perlunya penguasaan bahasa Inggris yang tinggi, karena ini kami sudah melakukan komunikasi, penggunaan bahasa ini merupakan sesuatu yang nggak bisa dinafikan, karena ini menyangkut komunikasi antara nurse dan dokter, dan nurse dengan mereka yang dirawat, dengan pasien. Yang ketiga adalah perlunya biaya pelatihan, akomodasi, dan transportasi yang tinggi. Berikutnya kita ke sektor pertanian, terutama kami kerucutkan ke aspek fruit picking. Fruit picking kalau di yang selama ini yang saya ketahui, kalau di Asia Pasifik itu yang cukup dikenal itu di Selandia Baru. Di Amerika Serikat juga ada peluang kerja untuk di sektor fruit picking. Di fruit picking ini, itu jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar 900.000 yang bisa dikirakan untuk... Mohon izin Pak Konjen, barangkali bisa lebih dipercepat, ada waktu 5 menit lagi barangkali. Baik Pak, Pak Moderator, akan saya percepat ya. Itu. Nah, terkait untuk fruit picking ini, itu ada 5 negara bagian di wilayah kerja kami yang memiliki peluang itu, yaitu North Carolina, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts, Maryland, dan Maine. Sementara untuk jumlah sebaran, itu masih dikuasai oleh Meksiko 69%, Amerika Serikat 24%,
Puerto Rico 1%, dan Amerika Tengah 6%. Sementara yang 1% dibagi rata dengan beberapa negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia, dan Kepulauan Pasifik. Sementara untuk peluangnya itu memang tidak ada persyaratan sertifikasi keahlian, sementara seasonal worker dapat bekerja short term pada musim panen menggunakan visa H2A, temporary agricultural worker. Sementara tantangannya itu penguasaan bahasa Inggris, khususnya. Kalau di selatan itu perlu bahasa Spanyol, karena mereka basis masyarakat Spanyol di sana, dan ketiadaan legal infrastructure atau MOU antara pengusaha kita dengan perusahaan sini, dan perlunya ada biaya akomodasi dan transportasi. Sektor hospitality, ini yang langsung saya percepat dengan langsung ada beberapa bagian di sini. Salah satunya adalah massage terapis atau untuk spa. Di sini cukup banyak peluangnya, yaitu sekitar 34.000. Untuk tahun 2009 ada 201.000 sektor untuk sektor massage terapi ini. Dan ini yang perlu kita bisa kita teroboskan karena kualitas pekerja spa kita ini cukup berkualitas dan sangat diakui untuk termasuk di Amerika Serikat sendiri. Nah, untuk wilayah ini dari 15 negara bagian kita semuanya ada kecuali satu yaitu di Delaware yang belum masuk di sini. Ini yang perlu kita tingkatkan dan peluang ini cukup besar di sini dan ini harus kita garap secara serius. Sementara untuk peluangnya tidak ada persyaratan juga untuk kalian kecuali sertifikasi dari sekolah spa dan peningkatan demand yang cukup tinggi di kawasan ini. Sementara untuk persaingannya itu adalah untuk dengan pekerja domestik yang selama ini terdampak ekonomi oleh COVID-19 dan penguasaan bahasa Inggris. Berikutnya adalah bursa kerja untuk konstruksi. Di sini ada dua yang kita identifikasi, yaitu construction labor dan electrician. Ya. Ini nanti bisa kita kembangkan lagi dalam sesi tanya jawab, karena ini cukup waktunya cukup mepet. Sekarang untuk sektor konstruksi ini peluangnya relatif tingginya kebutuhan pekerja di sektor konstruksi di Amerika Serikat ini. Ya, dalam 10 tahun ini ke depan itu dibutuhkan 2,2 juta pekerja di sektor ini. Sementara tantangannya rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan tidak membutuhkan sertifikasi keahlian. Berikutnya untuk yang sektor industri manufaktur, ini juga ada beberapa sektor, ada 5 menurut identifikasi kami, dan salah satu adalah termasuk labor dan freight, juga ada software developers, dan ada first line supervisor atau akuntan auditor di sini. Nah, untuk peluangnya di sini tingginya turnover pekerja menyebabkan kebutuhan pekerja selalu tinggi karena sering keluar masuk sehingga ini memberikan peluang. Sementara tantangannya adalah masalah penguasaan juga, penguasaan bahasa Inggris. Cuma kalau di sini tidak sepenting dari penguasaan bahasa Inggris oleh pihak nurse. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir, ya ini adalah dari 5 tadi. Ada satu yang kita ingin masukkan juga di sini adalah sektor media. Tentunya ini memang selama ini sektor media ini tidak begitu masuk ke radar PMI, namun beberapa waktu lalu kami dengan Pak Duyanto dan beberapa pekerja media profesional kita yang ada di VOA dan di Milan, kita sudah membahas masalah ini untuk kita ke depan untuk menggarap ini. Di sini ada sektor satu film dan video editors, mengingat kita banyak pendidikan yang menghasilkan sarjana komputer ya, sarjana IT, itu bisa bekerja di sini karena peluang untuk bekerja di sektor ini cukup besar di Amerika Serikat. Ini yang bagian terakhir Pak Moderator dari kami. Kita untuk menyiasati ini, kita menyampaikan ada 4 kiat strategi untuk menempatkan pekerja migran Indonesia di Amerika Serikat. Yang pertama, yaitu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris tentunya. Ini sangat penting terutama untuk nurse. Sebagai contoh untuk pasar tenaga kerja sektor kesehatan di AS, khususnya perawat bersertifikat registered nurse, itu mensyaratkan nilai TOEFL yang relatif tinggi yaitu 84 untuk internet based test atau setara 563 untuk paper based test. Membekali kemampuan dasar di bidang IT. Terus yang berikutnya adalah menyelenggarakan sharing experience atau expertise bagi calon pekerja migran Indonesia yang melibatkan diaspora Indonesia dari kalangan profesional seperti Indonesian Professional Association (IPA) yang berbasis di New York. Ini terkait dengan career coaching untuk mengenai cara bekerja di Amerika Serikat. Ini penting dilakukan supaya mereka memiliki pemahaman mengenai itu. Terus melakukan koordinasi dengan lembaga sertifikasi seperti Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools, internasional dan pihak-pihak penerima penyalur pekerja migran terkait di Amerika Serikat untuk menjajaki beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan penyelenggaraan tes kompetensi
tenaga kesehatan, health worker di Indonesia. Terus penjajakan penyelenggaraan kerjasama internship atau optional practical training atau OPT, dan pemberian visa kerja bagi PMI dengan visa G1 dan visa Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM H1B. Demikian Bapak moderator dan Bapak peserta webinar ini, presentasi dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Konjen. Ini informasi yang sangat menarik sekali ini. Saya sedikit mencatat ini Pak, dari penjelasan Pak Konjen ini, bahwa PMI merupakan penyelamat ekonomi bagi Indonesia. Ini menarik sekali ini. Jadi sangat tepat sekali bahwa pada saat pandemi, serangan pandemi COVID-19 seperti ini, memang PMI ini menjadi salah satu penyelamat ekonomi. Bagus sekali ini kata-kata ini. Nah, kemudian juga saya mencatat bahwa ternyata banyak sekali peluang-peluang kerja pada sektor-sektor tertentu. Misalnya ada manufaktur, ada hospitality, termasuk juga ada perbankan, ada sektor health sector ya, kesehatan, termasuk ada konstruksi. Ini peluang-peluang. Ini peluang-peluang yang sangat bagus sekali. Apalagi saat ini ada aging population, bahkan usia harapan hidup di Amerika ini jauh lebih lama, lebih panjang lagi nih. Kalau kita lihat tadi penjelasan, ada 65 tahun, usia 65 tahun ke atas ini, itu meningkat menjadi 25,2% ini. Bagus sekali, ini peluang sektor kesehatan khususnya. Dan kebetulan Pak Konjen, di sini ada lembaga perguruan tinggi, ada lembaga pelatihan yang barangkali nanti beliau-beliau ini akan menyerap informasi yang menarik ini untuk bisa mengambil peran di sini. Ini menarik ini. Dan juga yang terakhir tadi, saya lihat ada sektor media yang beberapa waktu yang lalu kita pernah ketemu di sektor media ini juga belum pernah dilirik oleh orang Indonesia. Nah ini padahal di sana banyak jurnalis-jurnalis muda yang mungkin bisa berkompetisi dengan negara lain juga, dan ini bagus. Ada VOA, ada BBC dan lain-lain. Ini cukup menarik sekali. Dan mudah-mudahan nanti para partisipan yang ada di sini, khususnya dari lembaga perguruan tinggi, kemudian ada lembaga pelatihan dan lain-lain, itu bisa mengambil peran dari informasi yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini sekilas catatan, nanti akan kita teruskan dengan diskusi. Kemudian saya akan teruskan kepada pemapar berikutnya. Ini sudah hadir juga Pak Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Uni Emirat Arab, Pak Husin Bagis, SE, MSc. Sebelum dimulai, barangkali saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Pak Duta Besar. Nama lengkapnya Pak Husin Bagis, SE, MSc. Beliau lahir di Ampenan, tanggal 26 Januari tahun 56, beragama Muslim, dan saat ini beralamat di Zone 5 Sector 17 Muhammad bin Zayed City, Musafah, Abu Dhabi di UAE. Kemudian sebelum menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di UEA, beliau pernah tahun 2012 sampai 2015 sebagai Director of Pisma Global Niaga, Member of the Investment and Business Rights Committee PT Sarinah Persero. Kemudian juga tahun 2007 sampai 2010 pernah menjadi Chairman of Indonesian Trade Promotion Center. Ini ITPC di Dubai ini. Beliau ini pernah menjadi ITPC di Dubai. Pendidikan tahun 80 beliau menamatkan Bachelor Degree of Economics di Mataram University. Kemudian tahun 92
di Saitama University, Japan, Master Degree Development Studies. Dan tentunya beliau ini pernah mengikuti training banyak sekali nih, tahun 98, 94, 93, 86, 85 sebagai 98 Capital Investment Course, Indonesian Embassy Abu Dhabi Conflict Management Course, dan lain-lain. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Husin Bagis, SE, MSc, bisa memaparkan. Bapak barangkali ada waktu 15 menit, Bapak mungkin bisa menyesuaikan. Monggo Bapak Dubes bisa dimulai. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya mungkin akan langsung menyampaikan prospek atau peluang pekerja atau tenaga kerja Indonesia di Uni Emirat Arab. Jadi sekarang ini Bapak-Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa hubungan kedua negara antara Indonesia dan Emirat Arab sangat-sangat dekat. Ya, jadi kemarin ada jalan Presiden Joko Widodo, ada Masjid Presiden Joko Widodo, ada embassy area nanti untuk gedung KBRI juga. Jadi banyak kedekatan. Investasinya juga mulai banyak sekarang. Dan kaitan dengan tenaga kerja, kalau kita bisa pecah atau bagi dalam dua item, pertama tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal. Kalau tenaga kerja formal, kita rencanakan, baru saya sedang video conference dengan nuklir Pak, nuklir Abu Dhabi dengan nuklir Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman yang dari nuklir Indonesia mau kerja di Abu Dhabi, silakan, itu pertama. Terus kedua, kita kemarin juga dan minggu depan sedang seleksi imam di Indonesia, di Kemenak. Target kita dalam 3 tahun itu ada 200 imam bekerja di Uni Emirat Arab. Ini formal. Yang ketiga, kita target dalam 2 tahun depan sama tahun yang akan datang bisa mengirim 1.000 perawat ke Abu Dhabi, ke UAE. Sekarang ini mau kerjasama dengan Binawan dan Pertamina Deka juga, baru dapat kurang lebih 30 orang. Dan banyak peluang-peluang lain di sini. Itu bicara formal. Nah, sekarang bicara non formal. Untuk diketahui teman-teman semua, di Indonesia itu kebanyakan tenaga kerja itu tamatan SD. Jadi kampung-kampung, desa-desa itu tamatan SD atau SMP lah maksimal. Nah, kalau mereka mau kerja di sektor industri di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat tuh gampang-gampang susah. Karena lebih tinggi yang diminta sekarang SMA dan sebagainya. Nah, salah satu peluang yang bisa diikuti sama mereka-mereka yang peluang sedikit untuk dapat kerja di tanah air, bisa mereka bekerja di Uni Emirat Arab. Sebagai apa? Ya sebagai nani, sebagai cook, sebagai driver, dan housekeeper. Asalkan mereka diberikan keterampilan. Keterampilan tidak perlu lama, bisa dikasih kursus training 3 bulan kah atau 6 bulan. Ditambah bahasa mungkin sedikit, tidak mesti TOEFL-nya 600. Tapi ya bisa bicara lah bahasa Inggris. Itu saja, dia tidak sulit kalau bicara peluang tenaga kerja di Uni Emirat Arab, baik yang formal maupun yang informal. Justru yang sering jadi masalah, kita begitu orang minta susah provide. Ya kayak kemarin juga dokter, kalau ada teman-teman saudara-saudara punya keluarga orang-orang yang mau kerja di rumah sakit di sini dari dokter, silahkan bisa online aplikasi, kita akan fully support. Ini bedanya Uni Emirat Arab dan negara-negara Arab yang lain. Kenapa semua itu lebih mudah? Ya karena presidennya dekat dengan rajanya. Jadi buat kami juga lebih mudah kerja. Itu fakta-fakta yang kami hadapi sekarang ini. Jadi sedang berlangsung seleksi imam di Indonesia, juga perawat kita lagi provide, kita carikan juga kalau bisa ada teman-teman yang mau kerja di sektor nuklir karena mereka punya nuklir,
4 reaktor sekarang, investasinya itu kurang lebih 20 miliar, dan banyak perlu tenaga kerja yang lulusan doktor atau insinyur nuklir. Ini fakta-fakta di Uni Emirat Arab. Nah, sekarang tinggal pekerjaannya. Kita di Jakarta, baik itu Kemenaker maupun B2 PMI bagaimana, atau dengan Abjati juga, gimana duduk satu meja, berunding, menyiapkan tenaga kerja yang memang sudah siap untuk dikirim ke UAE. Artinya dididik itu, jangan sekarang yang ada sekarang ini untuk diketahui teman-teman, bahwa yang datang ke Abu Dhabi itu atau ke Dubai itu semua orang-orang yang tidak jelas. Diambil dari desa, dari kampung, tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Inggris, dikasih uang sedikit, mau berangkat, di sini baru sebulan kabur. Karena tidak tahu apa-apa, jerika tidak bisa, hidupkan AC tidak bisa. Nah, perlu ada duduk bersama yang namanya pemerintah Kemenaker, B2 PMI, Abjati, artinya antara government dengan company atau dengan perusahaan untuk duduk bersama bagaimana membuat kebijakan. Nah, kalau semua sudah integrasi atau incorporated, akan mudah semuanya. Ini pikiran saya. Jadi saya itu lebih banyak sebagai pedagang. Jadi lebih mudah berpikir untuk sebagai bisa mengirim orang kemari sepanjang hal-hal tadi bisa dipenuhin. Nah, ini beberapa komentar dari saya mengenai peluang pekerja di sini. Tidak usah khawatir, banyak peluang kerja sepanjang sudah disiapkan semua dari Republik Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak ada, Bapak. Izin. Yang informal itu yang bekerja pada perorangan, dan memang nyatanya sampai saat ini Bapak, bahwa yang bekerja ke luar negeri itu banyaknya yang masih informal. Kita akan terus menekan untuk penempatan secara informal ini menjadi formal. Nah, saat ini tahun 2014 pernah penempatan informal ya ke UEA atau ke Timur Tengah ya, ada 21 negara pada saat itu di moratorium. Itu untuk informal Pak, karena kita menyadari bahwa ternyata permasalahan yang paling banyak itu adalah di sektor informal ini. Itu mulai dari kaburan, overstayer, sampai dengan dia skillnya tidak ada sama sekali. Dan itu ditempatkan oleh perusahaan-perusahaan atau agensi Indonesia yang tidak bertanggung jawab. Dia mengiming-imingi di desa sana, kemudian memberikan uang seperti Pak Dubes tadi jelaskan, kemudian dia berangkat. Sehingga mereka tidak ada kompetensi apapun, tidak mempunyai skill apapun dia. Ketika sampai sana ya Pak, ya banyak masalah itu ujung-ujungnya. Nah, ini yang saat ini kita sudah membentuk Satgas. Dan Satgas inilah nanti yang sudah saya jelaskan, yang pertama dijelaskan tadi, bahwa akan perang terhadap sindikasi ini. Sindikasi itu bukan PMI ilegalnya yang kita habisi, tetapi adalah sindikatnya, adalah yang menempatkan orang secara ilegal itu yang akan kita habiskan. Dan itu perang. Dan sampai saat ini kita sudah menggerbik banyak sekali sindikat-sindikat yang sudah kita ciduk dan sudah kita laporkan kepada Barreskrim. Nah, ini terima kasih juga tadi Pak Dubes sudah banyak sekali menjelaskan tentang pekerja-pekerja formal dan informal, dan kelihatannya di sini ada peluang sektor nuklir ya. Ini banyak sekali. Ini monggo nanti para lembaga pendidikan, lembaga pelatihan yang mungkin mendengarkan semuanya bisa ambil peran di situ. Bagaimana ini peluang-peluang seperti ini? Dan juga ada imam masjid ini juga saat ini sedang menyeleksi. Mungkin bisa juga ini merupakan peluang baru bagi kita ya. Bagus sekali ini. Kalau gajinya udah pasti, walaupun imam masjid gajinya cukup tinggi pastinya ini. Nah,
kalau di sini kan kita beribadah kan begitu, bukan mencari uangnya kalau imam masjid ya, beribadah. Barangkali itu, dan saat ini dibutuhkan 1.000 perawat, ini bagus sekali. Mohon izin Bapak Dubes, barangkali nanti ujian prometrik ya untuk yang ke sektor kesehatan ke Timur Tengah itu, walaupun sekarang sudah bisa diselenggarakan di Indonesia, barangkali persyaratan prometrik ini kan juga berat sekali. Jadi bisa diperlunak sedikit barangkali, sehingga peluang-peluang para PMI ke arah Timur Tengah ini bisa sangat terbuka. Baik, ke Bapak Ibu sekalian, kita akan berlanjut untuk pemapar berikutnya, yaitu Pak Yul Edison. Barangkali Bapak Yul sudah siap ya di sini. Siap, Pak. Ya, sebelum Bapak mulai, saya sedikit ingin membacakan CV Pak Yul Edison. Ini nama lengkapnya Pak Yul Edison. Beliau tempat dan tanggal lahirnya di Bukit Tinggi, tanggal 11 November tahun 65. Kemudian jabatan sekarang Wakil Kepala Perwakilan atau Deputy Chief of Mission KBRI di Berlin. Jadi pendidikan yang sudah dituntaskan, S1-nya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional di Unpad Pak ya, Bandung tahun 90. Kemudian juga S2-nya dengan spesialis Policy Analysis pada Southwest Missouri State University, Springfield, Missouri, USA tahun 97. Pengalaman kerja beliau ini pernah bergabung dengan sedang bergabung, saat ini bergabung Kementerian Luar Negeri mulai tahun 91. Kemudian pernah juga dalam negeri Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Sekretaris Jenderal Inspektorat Jenderal. Untuk luar negerinya tugasnya pernah sebagai Sekretaris Ketiga Administrasi KBRI Meksiko tahun 99-2003, kemudian Konselor Protokol dan Konsuler KBRI Ottawa, kemudian ada Minister Konselor Pensosbud dan Politik KBRI di Moskow, ini tahun 2013-2016, kemudian Minister Wakil Kepala Perwakilan KBRI Berlin, Januari 2020 lalu sampai sekarang. Baik Pak Yul, barangkali saat ini Bapak ada waktu 15 menit, monggo Pak disesuaikan. Dipersilakan Pak Yul. Terima kasih Pak Dwianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Dwianto sebagai moderator, Bapak-bapak narasumber, tadi Pak Dubes kita di Abu Dhabi, dan konjen kita di New York. Ini teman baik saya, Pak Dr. Arifi Saiman. Bapak dan Ibu-Ibu dari perwakilan, dan Bapak Ibu-Ibu dari kementerian lembaga terkait Indonesia. Selamat siang menjelang sore waktu Indonesia. Terima kasih Pak Dwianto. Ini satu kehormatan bagi kami. Sebenarnya tadinya adalah Bapak Duta Besar akan memberikan penjelasan mengenai topik atau tema yang diminta, cuman karena beliau ada kesibukan, beliau meminta saya untuk mewakili. Dan saya tidak akan membuat presentasi yang panjang lebar seperti tadi Pak rekan saya, Pak Dr. Arifi Saiman. Jadi saya akan bercerita dari 2 lembar ini, 2 halaman slide ini, untuk mengenal bagaimana, untuk melihat peluang, bagaimana kita bisa mengupayakan tenaga terampil kita masuk ke Jerman. Tentu kita pertama-tama harus mengenal dulu, harus mengetahui apa sih sebenarnya atau bagaimana sih Jerman ini gitu. Jadi mungkin kita semua sudah pada tahu bahwa Jerman ini adalah satu negara besar. Jadi Jerman ini adalah negara dengan perekonomian terbesar dan terkuat di Eropa. Tapi juga tidak banyak yang tahu barangkali bahwa beberapa tahun yang lalu, Jerman ini pernah menjadi sick man of Europe.
sebelum sekarang mereka menjadi salah satu economic superstar di Eropa. Ini terkait dengan komposisi penduduknya yang ada. Jadi Jerman ini memiliki 83 juta penduduk. Dan ini merupakan yang ke-19 dari jumlah besar penduduk di dunia. Dan saat ini Jerman ini sedang mengalami, para ahli menamakan adalah revolusi kependudukan. Jadi sejak tahun 2003 jumlah penduduk Jerman itu berkurang secara lambat. Salah satunya adalah adanya keengganan untuk memiliki anak. Ya. Jadi dan ini sangat terasa sekali dari hasil dari data terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman tahun 2020 ini. Dari 16 negara bagian yang ada di Jerman, 10 negara bagian itu mengalami penurunan jumlah penduduk. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat satu peluang bagi kita, karena ini terkait dengan tenaga kerja yang ada, yang bisa dipekerjakan oleh Jerman. Kita juga mungkin ada yang tahu, ada yang juga tidak, bahwa Jerman ini dikenal sebagai negara dengan penduduk usia tua terbanyak kedua di dunia sesudah Jepang. Jadi jumlahnya lebih kurang itu ada 17,7 juta jiwa, itu sekitar 21,4%. Fakta lagi dari Jerman ini adalah pertumbuhan harapan hidupnya sangat tinggi, 81 tahun. Ya kan? Dan pertumbuhan penduduk yang sangat rendah, hanya 0,33%. Ya kan? Terus kita juga, terutama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir dari perguruan tinggi, yang mewakili perguruan tinggi maupun SMK atau lembaga pelatihan, bahwa Jerman ini juga sukses dan salah satu yang terbaik di dunia dalam program pelatihan atau magang. Jadi program pelatihan dual sistemnya ini telah menghasilkan tenaga kerja terampil yang menjadi kunci sukses kemajuan industri Jerman. Jadi ini fakta-fakta atau hal-hal yang seharusnya kita tahu terlebih dahulu mengenai bagaimana sih Jerman ini sebenarnya. Nah, sekarang kita coba lihat fakta pasar kerja di Jerman saat ini. Jadi kalau kita lihat ini dari data yang kami ambil dari lembaga statistiknya Jerman, bahwa ada terjadi peningkatan proporsi pekerja dengan usia di atas 67 tahun pada tahun 2034. Ini merupakan proyeksi, jadi sekitar 30-45%. Karena kekurangan itu tadi, karena pertumbuhan penduduk yang sangat rendah, sehingga akhirnya dengan harapan hidup yang sangat tinggi, mereka sangat produktif. Jadi sebenarnya usia pensiun di Jerman saat ini itu sudah 67 tahun. Ya kan? Jadi ini proyeksinya ke depan itu akan naik sekitar 30-45%. Namun sebaliknya, penurunan orang dalam usia kerja pada tahun 2060 itu akan mencapai lebih dari 16 juta orang. Karena kekurangan orang tadi dari segi jumlah pertambahan penduduk. Dan dari 801 jenis pekerjaan saat ini 352 akan mengalami kekurangan tenaga kerja terampil. Dan juga dari data statistik yang ada, perusahaan-perusahaan itu melihat ini sebagai sebuah risiko, ya kan? Dan data asosiasi dari pertukangan Jerman itu kita bisa baca bahwa 250.000 lapangan kerja di sektor kerajinan tangan belum akan terisi. Jadi ini fakta-fakta yang ada di Jerman terkait tadi dengan komposisi atau karakteristik dari negaranya sendiri. Dan bidang pekerjaan apa saja yang terpengaruh oleh berkurangnya tenaga kerja terampil ini. Jadi terutama di sini ada medicine, mechanical and automotive engineering, ada juga IT and software, dan ada juga craft trades, ada care services. Nah, care services ini terutama pada saat pandemi ini sangat dibutuhkan, ya kan. Nah, sekarang kita mencoba melihat peluang yang bisa didapatkan atau bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Jadi tadi sudah kita lihat, jadi profesi yang dibutuhkan saat ini itu terutama tadi saya sudah sampaikan adalah terkait dengan tenaga kesehatan, terutama professionals, ada juga engineering, ada juga IT, ada skill craft sectors, ada metal and electric industries, karena Jerman adalah negara industri yang sangat maju, dan
ini juga terutama nih teman-teman dari atau bapak-bapak dari perguruan tinggi adalah Science, Technology, and Mathematics, ya kan? Ini kita bisa lihat korelasinya. Kenapa ini dibutuhkan? Karena pertama kita lihat adalah rendahnya jumlah siswa matematika, informatika, sains, dan teknologi di Jerman. Terus rendahnya angka angkatan kerja karena menurunnya angka kelahiran dan gelombang pensiun baby boomer yang sebentar lagi akan memasuki usia pensiun, ya kan? Dan ini harus kita harus manfaatkan. Dan satu lagi yang kita coba lihat sebagai peluang adanya aturan baru Jerman, Immigration Act yang berlaku sejak 1 Maret 2020. Ya, ini adalah bagian dari strategi pekerja terampil pemerintah federal, pemerintah Jerman, yang bermaksud untuk mempermudah dan mempercepat pekerja berkualifikasi dari negara-negara non-Uni Eropa untuk menemukan jalan mereka masuk dan bekerja ke pasar tenaga kerja di Jerman. Upaya yang dilakukan oleh KBRI adalah saat ini kita sedang melakukan proses pembahasan dengan pihak pemerintah Jerman terkait dengan penguatan kerjasama Technical and Vocational Education and Training, TVET di Indonesia. Nah, ini sangat relevan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir mewakili perguruan tinggi, SMK, dan pelatihan. Jadi melalui kerjasama ini, tenaga terampil asal Indonesia diharapkan dapat memenuhi standar Jerman dan bersaing di pasar kerja. Yang juga sedang kita upayakan rintis adalah pendirian lembaga pelatihan Jerman Indonesia Vocational Institute. Ini kita mencoba melakukan replikasi dari beberapa negara yang telah melakukan atau mempunyai kerjasama seperti ini dengan pihak Jerman. Kita tidak usah mencari pembandingnya terlalu jauh. Tetangga terdekat kita, Malaysia, ini telah memiliki lembaga seperti ini yang didirikan tahun 1992 dan dampaknya adalah, pengaruhnya adalah kalau kita lihat itu sangat berpengaruh terhadap ekspor dari negara Malaysia ke Jerman. Kami juga telah melakukan survei tahun ini menggunakan tenaga profesional PricewaterhouseCoopers. Mereka mencoba melihat ekspor negara-negara ASEAN tertentu ke Jerman. Ada 6 negara ASEAN yang mereka ambil sebagai sampel. Ada di situ Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Thailand, dan ada Indonesia. Dan dari 6 negara tersebut, dalam 6 tahun terakhir, nilai ekspor Indonesia yang tadinya adalah berada pada posisi ketiga, sekarang itu menjadi posisi ke-6, dan yang tertinggi adalah Vietnam. Dan yang kedua adalah Malaysia. Malaysia ini dan Vietnam salah satu faktor yang mendorong tingginya atau naiknya nilai ekspor mereka adalah adanya lembaga vokasional tadi yang kerjasama dengan pihak Jerman. Jadi ini peluang yang seharusnya bisa kita manfaatkan terkait dengan tantangan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Arifi Saiman, karena Jerman juga negara maju. Tantangan itu ada 2. Pertama adalah sertifikasi untuk setiap lapangan kerja, dan yang kedua adalah bahasa. Nah, kenapa kita menginginkan adanya kerjasama formal? Karena dengan adanya kerjasama formal ini, pihak Jerman telah menyanggupi di dalam draftnya untuk melakukan persiapan terhadap tenaga kerja terampil Indonesia yang akan berangkat ke Jerman. Demikian Pak Gianto, sedikit penjelasan dari saya mengenai bagaimana peluang dan tantangan bagi tenaga kerja terampil kita untuk bisa bekerja di Jerman. Terima kasih Pak. Baik, Pak Yul Edison. Jadi banyak sekali informasi yang masuk, Pak. Saya catat di sini ada peluang kerja ini di Jerman ya, 250.000 ini. Ini cukup besar sekali ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita penuhi nantinya, khususnya di sektor-sektor baik tadi banyak sektornya juga, mulai dari
manufakturnya juga ada, IT-nya juga ada, kesehatannya juga ada, termasuk juga hospitality juga ada kelihatan tadi Pak ya. Karena Jerman ini juga membuka peluang yang besar sekali juga ini. Kemudian juga tadi saya lihat kalau dilihat dari jumlah penduduk ada 83 juta penduduk Jerman dan 81 tahun ya usia harapan hidupnya ya 80 tahun. Ini udah ini banget jauh. Kalau di Indonesia kan baru berapa 60 atau 70 Pak ya. Nah ini jauh sekali nih. Mudah-mudahan Jerman ini membutuhkan aging population juga nih kelihatannya dan membutuhkan sektor kesehatan yang tinggi juga kelihatannya. Beberapa waktu yang lalu kami juga pernah ke Jerman Pak. Ini sektor kesehatan juga bagus sekali di situ dan mudah-mudahan nanti kita juga ada kerjasama juga. Termasuk juga ABK. ABK juga bagus sekali Pak. Ada Pak, sekarang Pak ada lebih kurang sebelum pandemi itu ada 2000-an Pak, sekarang ada 500-an Pak. 500 betul Pak. Nah ini kapal pesiar Pak. Kapal pesiar, iya. Termasuk Amerika juga Miami juga ada peluang itu. Artinya di sini peluang-peluang itu cukup besar. Ini saya mengimbau juga kepada lembaga-lembaga pelatihan. Ini juga bisa mengambil peran di situ. Kemudian juga ada pertanyaan ini. Ini saya infokan Pak, di Jerman itu ada proyek Triple Win ini Pak. Ya. Saat ini Triple Win, ya kan Pak ya. Dan betul, ini Pak. Sedang kita jajaki terus ini terus kita ini mohon bantuan Pak Yul bisa mendorong juga pengusaha-pengusaha di situ agar bisa bagaimana kita bisa realisasikan proyek pilot project untuk proyek Triple Win ini bisa goal, kira-kira begitu Pak. Mohon Pak Yul bisa membantu kami, kira-kira begitu Pak, supaya para WN ini bisa masuk ke Jerman, kira-kira begitu. Nah ini ada ini Pak, pertanyaan-pertanyaan ini sudah kami catat dari peserta ini, yaitu dari Ibu Titin, ya, Ibu Titin dari SMK PPN. Nah, ini pertanyaannya simpel juga nih. Apakah ada peluang kerja untuk sektor pertanian atau perkebunan? Nah, ini khususnya mungkin beliau ini pertanian ini kelihatannya ini. Nah, ini baik itu di di WA, kemudian Amerika maupun Jerman. Apakah ada? Ini barangkali nanti bisa dijawab nanti ya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Imam Samsudin ini. Ini bagaimana menyiapkan lulusan SMK untuk bekerja ke luar negeri. Nah ini sekedar informasi Pak Imam Samsudin ya. Ini tadi kan Bapak sudah mendengarkan dari 3 narsum yang sangat bagus ini. Ini tadi informatif sekali. Beliau 3 narsum ini sangat bagus sekali, sangat informatif banget. Mohon nanti Pak Imam Samsudin itu bisa mengambil satu peran, ya, kira-kira seandainya untuk bekerja ke Amerika. Tadi kan peluang dan tantangannya itu khususnya bahasa ya, ke Amerika itu bahasa misalnya. Nah, maka nanti di sini untuk menyiapkan itu, maka harus melatih bahasanya, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang untuk ke UEA tadi misalnya, UEA banyak sekali ya peluang-peluang untuk kesehatan. Nah, ini juga bisa juga diambil peran di situ untuk menyiapkan bekerja di sektor kesehatan ke UEA. Mungkin juga bisa menyiapkan tenaga kerjanya di sektor atau di bahasa maupun istilah-istilah kesehatan melalui ujian prometric itu. Nah ini yang harus dipersiapkan. Nah kemudian juga ada Pak Maruji ini. Pak Maruji ini bukan bertanya tapi kelihatannya ini saran ini ya untuk Pak Konjen. Pak Konjen yang terhormat. Kesempatan kerja yang Bapak paparkan sangat terbuka bagi PMI, yaitu sektor keperawatan. Nah, ini Pak Konjen barangkali ini nanti di sektor keperawatan perkembangannya kira-kira seperti apa? Ini pertanyaan dari Pak Maruji ini. Ya?
tiga dulu ya, kita berikan kesempatan kepada para pemapar, barangkali bisa dimulai mungkin dari Pak Kunjen barangkali yang pertama. Monggo silakan Pak Kunjen. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin saya akan memulai terkait dari pertanyaan yang mengenai peluang kerja di sektor pertanian dan perkebunan di Amerika Serikat. Sebetulnya seperti yang tadi saya paparkan, sektor peluang tenaga kerja itu juga ada di sektor pertanian. Cuma yang tadi yang kami coba kerucutkan atau persempit area penempatannya itu yang kita coba untuk lakukan itu melalui pendekatan untuk bisa melakukan pengiriman penempatan PMI kita itu di sektor ini fruit picking seperti yang di Selandia Baru yang sangat lazim banyak warga kita yang melakukan kerja yang sebenarnya seasonal workers di sana. Ini yang coba kita tiru karena terus terang sebagai informasi sejauh ini dari catatan kami, dari catatan di perwakilan kami, itu memang belum ada program penempatan PMI yang secara formal yang pelaksanaan itu melalui pusat. Sebagaimana ke negara-negara lain seperti ke Timur Tengah atau ke negara-negara di Asia Tenggara atau di Asia Timur. Namun ini merupakan satu tantangan bagi kita untuk bisa melakukan terobosan untuk bisa mendorong pengiriman pekerja migran kita ke wilayah ini. Karena terus terang sekali kita bisa masuk ke wilayah Amerika Serikat, itu akan menjadi salah satu barometer. Karena kalau sudah bisa melalui masuk wilayah Amerika Serikat secara formal, itu tentunya hak-hak dari pekerja itu dengan sendirinya akan bisa terjamin dan terlindungi. Karena di sini aturan hukum itu merupakan salah satu panglima atau komando yang sangat diperhatikan oleh para pelaku apapun, termasuk pelaku di sektor ketenaga kerjaan ini. Dan selama ini yang ada baru pekerja kita yang memang secara mandiri yang datang ke Amerika untuk bekerja. Yang kita harapkan nanti yang sifatnya itu secara gelombang grup yang dikoordinasikan melalui BP2MI untuk bisa menempatkan warga PMI kita ke Amerika Serikat. Itu mungkin yang catatan yang terkait mengenai sektor peluang di sektor perkebunan dan pertanian. Dan yang untuk pertanyaan mengenai dari Bapak Manulang tadi, itu terkait mengenai nurse ya. Memang nurse itu sama dengan yang profesi lain yang memiliki prospek juga untuk ditempatkan di wilayah ini. Itu sejak saat ini kami belum mencatat adanya nurse kita yang penempatannya itu secara formal melalui pusat. Kita menjumpai ada beberapa nurse di sini, tapi mereka itu memulai karir itu memang dari sekolah di sini, terus mendaftar dari sini, dari Amerika Serikat. Sehingga itu biarpun orang Indonesia, kita nggak bisa kita sebut sebagai salah satu PMI yang memang penempatannya itu dari pusat. Nah, ini yang coba kita lakukan, karena bagi kami ini merupakan sebuah tantangan. Tantangan yang harus kita carikan solusinya. Solusinya itu adalah kenapa kalau Filipina itu bisa mengirim banyak nurse, bukan hanya ke Amerika Serikat saja, hampir ke semua negara itu. Bahkan di Libya juga masuk di sana itu, yang negara yang lagi ada sedikit krisis itu. Di Amerika Serikat, di Eropa juga sangat menguasai. Lah kita ingin meniru itu, ingin ngikutin apa yang dilakukan Manila. Kalau Manila bisa, kenapa enggak? Karena dari apa yang kami dalami ya, kami pelajari dari warga nurse Manila atau pekerja migran Manila Filipina yang ada di Amerika Serikat, itu sebetulnya bahasa Inggrisnya itu mereka itu lebih kompeten dalam konteks komunikasi aja lancar. Dan kami nggak akan merasa kecil hati, kita nggak merasa kecil hati, karena sebetulnya PMI kita ini itu kalau dilepas terus belajar sendiri akan dengan cepat. Karena terus terang waktu kami di Taiwan kemarin cepat lihat para TKI kita itu sangat fasih berbahasa Cina, dan waktu kami di Senegal itu banyak yang di Gabon itu pekerja HPH yang di hutan yang banyak yang itu adalah para pekerja informal. Mereka dengan mudah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa melakukan komunikasi dengan bahasa Prancis dengan sangat baik. Ini yang kendala kan selama ini cuma untuk masuk pada saat tes. Ini yang coba kita siasati.
Karena untuk masuk melalui tes untuk persyaratan TOEFL yang nggak bisa tembus oleh nurse kita, itu yang mungkin coba kita siasati tentunya karena kalau untuk menyiasati itu sifatnya hanya untuk temporer. Tentunya ini harus didukung juga oleh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia supaya bisa mempersiapkan para lulusannya itu dengan kecakapan berbahasa Inggris. Karena sebetulnya penguasaan bahasa Inggris atau penguasaan TOEFL itu bukan suatu hal yang sulit untuk bisa kita kuasai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan untuk sementara ini kita akan coba siasati dengan cara yaitu melakukan pendekatan. Kami sudah melakukan pendekatan dengan Department of Labor, baik itu yang federal di DC dan juga yang di tingkat negara bagian. Dan di sana kita bisa melakukan pendekatan dengan cara intensif atau dengan OPT. Karena dengan OPT itu atau dengan intensif itu akan coba untuk winning the heart dari para user ini. Karena mereka dengan melihat cara kerja nurse kita secara langsung, melihat secara langsung, dan mereka itu akan bisa terpukau, akan bisa merasa senang, itu akan bisa membuat para user itu kita harapkan bisa mensponsori mereka untuk bisa kerja di sini. Dan itu sudah kita buktikan dengan adanya 6 peserta OPT kita, internship kita di VOA yang untuk media itu, dan mereka itu bisa dipergunakan oleh user yaitu VOA untuk bisa memiliki prospek untuk karir di VOA. Ini hal yang sangat memungkinkan. Itu adalah cara sisi samping yang coba kita tempuh kalau kita melalui jalur pintu depan ada kendala untuk bisa lolos seleksi, kita coba untuk bisa melalui jalan samping. Jadi istilah all roads to Rome ini akan coba kita terapkan dalam konteks untuk bisa mendorong kehadiran pekerja migran Indonesia di Amerika Serikat, khususnya di wilayah kerja KJRI New York yang potensinya itu memang sangat terbuka dan sangat besar. Ini jangan sampai kita lewatkan, karena dengan bisa menguasai Amerika Serikat, pasarnya, itu tentunya akan bisa meningkatkan perolehan devisa dari sektor pekerja migran ini. Dan kami juga menyambut positif ini kebijakan dari BP2MI yang merubah istilah TKI menjadi PMI. Ini akan memberikan salah satu hal yang positif bagi saya untuk bisa mendorong citra PMI di mata warga kita sendiri, termasuk di mata user kita di luar negeri. Saya rasa itu Pak Moderator mungkin dari kami. Terima kasih Pak Konjen. Mungkin nanti akan berlanjut ke ke Pak Dubes ya, barangkali Pak Dubesnya udah nggak ada lagi ya, udah live ya tadi ya. Pak Deki ya sekarang ya. Sebelum saya teruskan ini, mungkin ini ada tambahan ini khususnya yang ke Jerman ini ya, sedikit sekalian aja nanti bisa Pak Yu bisa menjawab sekalian. Ada tambahan pertanyaan ini Pak. Jadi ada yang menanyakan dari Ibu Novita Anna Anggraini dan Pak Imam Samsudin. Ini menanyakan tentang program Ausbildung. Ausbildung itu Ausbildung Jerman ya Pak ya. Dan Technical and Vocational Education dan Training ya, IVET. Ini mungkin bisa dijelaskan ini program apa Pak, barangkali sekolah belajar sambil bekerja atau seperti apa? Apakah orang yang belajar sudah diberikan honornya atau seperti apa? Mungkin ini yang dimaksud mungkin ya. Dan ini bentuk programnya itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan dari Pak Samsudin maupun Ibu Novita. Nah, ini saya persilahkan selanjutnya ke Pak Dubes, tapi sudah diwakili Pak Deki ya. Silakan Pak Deki. Ya, nanti dulu. Pak Dubes kalau memang itu. Nggak ada suaranya itu Pak PLT Deputi. Mohon maaf. Mohon maaf. Tadi mohon maaf tadi ini barangkali Pak Dubes sudah live ya.
mungkin diwakili Pak Deki. Tapi sebelumnya ada pertanyaan lanjutan ini khususnya kepada Pak Yul ya dari Jerman. Ini tambahan pertanyaan ini biar nanti dijawab sekaligus dari Pak Imam Samsudin dan Ibu Novita ini bertanya tentang program Ausbildung Jerman, Technical Vocational Education dan Training ya. Ini barangkali Pak Yul bisa menginformasikan kepada para lembaga pendidikan ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mereka, program-program apa yang bisa pas, kira-kira seperti itu. Sebelumnya Pak Deki, barangkali silakan Pak Deki. Belum ada juga ya? Oke, Pak Yul barangkali, Pak Yul silakan Pak Yul. Nggak ada suaranya Pak Yul. Masih Halo, ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Dianto. Jadi terima kasih juga Bapak Ibu-Ibu atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab. Pertama tadi terkait dengan peluang kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Di Jerman, karena mereka ini kan adalah platform Uni Eropa, itu mereka juga sangat pegang teguh. Jadi khusus untuk pertanian dan perkebunan ini, mereka lebih fokus ke negara-negara tetangga terdekat seperti Rumania, Bosnia, Herzegovina gitu ya. Jadi mereka tuh sekarang mencoba mencari yang tadi saya sampaikan peluang-peluang tadi dari negara non Uni Eropa, ya kan. Nah, jadi terkait tadi dengan triple win yang dijelaskan oleh Pak Dwianto, memang saat ini kita terus Pak melakukan pembahasan dan ini merupakan prioritas. Pihak Jerman sendiri mengharapkan triple win ini bisa ditandatangani perjanjian kerjasamanya tahun ini. Jadi mereka memang sudah sangat ingin untuk memasukkan atau menerima tenaga perawat kita. Nah, sesuai dengan ketentuan Jerman, khusus untuk tenaga kerja perawat ini memang harus melalui kerjasama antar pemerintah, Pak. Jadi karena itu diprotek oleh pemerintah. Tapi kalau yang terampil lain itu mereka pasar yang menentukan nantinya gitu. Nah, triple win ini juga sebagai pengetahuan info juga bagi Bapak dan Ibu-ibu ini memang satu program khusus yang diperkenalkan oleh pemerintah Jerman tahun 2012 untuk mengatasi kekurangan tenaga perawat di Jerman. Dan sudah ada beberapa negara yang mengirimkan tenaga kerja perawatnya ke Jerman untuk bekerja. Tetangga kita, Filipina dan Vietnam itu sangat banyak. Jadi mereka memang sangat gencar untuk melakukan upaya pendekatan kepada pihak Jerman. Nah, ini yang kita coba lakukan karena terus terang ini baru ada kesepakatan kita untuk menindaklanjuti, mengimplementasikan tahun lalu Pak, ketika waktu itu masih BNP 2 TKI datang ke Jerman, kita melakukan workshop dan pada saat itu pemerintah Jerman juga menawarkan kesempatan ini dan ini langsung kita sambut dan kita sudah mulai pembahasannya dan saat ini kita sedang dalam pembahasan untuk cooperation agreement-nya Pak. Jadi cooperation agreement-nya itu adalah secara umum kita tenaga kerja terampil, tapi technical arrangement-nya itu kita membahas sektor-sektor yang memang akan kita manfaatkan atau kita gunakan. Nah, yang kita fokuskan dulu adalah tenaga kerja perawat. Nah, terkait tadi ada pertanyaan dari Bu Novita, persyaratan apa yang diperlukan? Kalau bahasa jelas itu bahasa Inggris, tapi dalam kerjasama triple win khusus tenaga kerja perawat ini, segala sesuatu dipersiapkan oleh pemerintah Jerman, termasuk mereka juga akan bekerja sangat sama dengan lembaga pelatihan bahasa di Indonesia. Jadi dalam hal ini mereka juga akan bekerjasama dengan Goethe Institute mempersiapkan tenaga kerja terampil ini, sehingga ketika mereka masuk, itu mereka sudah siap. Ya, jadi ini yang terkait dengan triple win sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Ibu Novita. Terkait dengan Ausbildung Pak Gianto, pertanyaan tadi, Ausbildung ini kan adalah semacam ya pendidikan kejuruan atau keterampilan di kita. Jadi ini memang sudah sangat lama diterapkan oleh pemerintah Jerman. Jadi dual system. Jadi dual system di sini adalah pelatihannya, prakteknya itu justru lebih tinggi Pak. 70% lebih, di kelasnya hanya 30%. Jadi dalam arti di sini adalah link antara industri dengan sekolah, ya kan. Nah ini
kita sedang mencoba merintis saat ini. Tadi target kita dalam waktu dekat ini adalah untuk bisa mengirimkan siswa-siswa SMK kita untuk magang misalnya di Jerman, atau mereka yang berpotensi menjadi tenaga pengajar, misalnya dari perguruan tinggi yang terkait dengan vokasi, itu kita akan kirim untuk mendapatkan S2 dan S3. Nah, tadi yang juga kita sampaikan bagian dari reformasi TVET ini tadi adalah kita berusaha untuk berupaya untuk mendirikan yang namanya German Indonesia Vocational Center. Jadi orang tidak selalu harus ke Jerman. Jadi tenaga-tenaga kerja kita atau siswa-siswa SMK kita atau perguruan tinggi kita tidak selalu harus ke Jerman. Karena akan ada yang namanya tadi, GIVI tadi di Indonesia. Ini replikasi dari kerjasama sejenis antara Malaysia dan Jerman. Jadi ini yang kita lakukan. Tadi saya juga melihat di dalam box chat ini ada pertanyaan, apakah wajib Ausbildung untuk setiap tenaga kerja terampil ke Jerman? Tidak harus selalu, tapi ini satu peluang yang kita lihat dalam rangka persiapan tenaga kerja kita atau calon tenaga kerja kita. Karena kita tahu saat ini bahwa lulusan yang namanya pendidikan vokasi yang sebenarnya dari tujuan awal adalah agar dia tuh lebih banyak terserap di lapangan kerja. Sekarang kalau kita bandingkan dengan pendidikan umum, mereka justru lebih sedikit jumlahnya. Nah, inilah yang kita coba jembatani. Yang salah satu kita lihat peluangnya adalah melalui kerjasama pelatihan vokasi ini dengan pihak Jerman. Demikian Pak Dianto, tambahan dari saya Pak. Baik, Pak Yul, itu sudah dibuka? Ini kita buka satu sesi lagi barangkali Pak, mengingat waktu. Ini ada pertanyaan juga ini dari Pak Kurniawan Edi, IIK Strada Indonesia. Terima kasih atas paparan informasi yang luar biasa dari semua narasumber. Saya Kurniawan Edi dari IIK Strada Indonesia. Mohon izin bertanya terkait strategi persiapan yang bisa dilakukan institusi pendidikan sejak dini untuk membantu lulusan menembus peluang tenaga kerja kesehatan, nurse, dan care workers di Jerman dan Amerika, terutama terkait faktor 3B. 3B itu bahasa, biaya, dan budaya yang selama ini menjadi kendala. Kemudian dari Ibu Titin P, SMK. Halo, ya Pak. Ya, SMK PPN Sumbawa, Banyuasin, Sumsel. Ke depan apakah bisa dari B2MTI itu apa nih? Oke, ini untuk kami ini nanti bisa kami jawab saat ini. Nah ini dari Pak Samsudin tadi tentang Ausbildung barangkali sudah. Ibu Titin Martini, SMK N2 Palembang. Mohon izin apakah kami bisa mendatangkan Bapak Narsum untuk mengisi kegiatan dalam hal penyaluran lulusan kami? Nah ini undangan ini Bapak-Bapak ini dari Pak Yul sama Pak Konjen ini mohon izin apakah kami bisa mendatangkan Bapak Narsum untuk mengisi kegiatan dalam hal penyaluran lulusan kami? Nah ini barangkali silakan nanti dijawab apakah bisa atau tidak nih. Kemudian Pak Yudi Kawasjaya, mohon frekuensi ujian sertifikasi dalam bahasa Jerman oleh Goethe Institut bisa lebih ditingkatkan. Monggo Pak Konjen pertama, silakan Pak. Pak Konjen, silakan Pak Konjen. Suaranya Pak Konjen. Ya, terima kasih Pak Moderator. Mungkin kami akan memulai dulu dari, ada pertanyaan dari Bu Retno. Ini ada salah satu usulan dari Bu Retno ini yang dari Universitas Muhammad Tamrin terkait kerjasama antara user dan pekerja migran ya, dalam konteks program pelatihan bahasa Inggris dengan mengambil contoh untuk kasus yang dengan Jepang.
Saya rasa memang ini salah satu usaha terobosan dan saya rasa ini akan kita coba, Ibu, akan kita coba lakukan dengan melakukan pertemuan dengan usernya terkait masalah ini. Karena sejauh ini kami baru sebatas dengan user itu membicarakan mengenai kemungkinan menyiasati ini dengan melalui cara intensif dan ini OPT. Karena cara ini yang kita inginkan supaya bisa segera menghadirkan nurse kita. Ini bicara untuk yang lebih spesifik ke nurse ya. Karena nurse ini sangat vital untuk penguasaan arti penting penguasaan bahasa Inggrisnya supaya bisa hadir di sini. Karena kita sangat ingin supaya nurse kita itu bisa menguasai pasar nurse di Amerika Serikat ini. Dan tantangan ini merupakan salah satu upaya bagaimana kita bisa merubah tantangan ini menjadi sebuah peluang. Ini yang coba kita terus lakukan. Namun ini terima kasih Bu Retno. Ini sebuah masukan yang baik, kami catat ini. Terkait yang dengan pertanyaan dari Bapak yang dari Strada tadi mengenai bahasa Inggris ya. Tentunya ini mungkin selain kita melakukan terobosan dari luar Pak ya, gimana caranya bisa menjalin kerjasama, terutama yang terkait dengan G2G untuk bisa pengiriman tenaga guru bahasa ke Indonesia. Karena salah satu kalau di Amerika itu ada program Peace Corps yang itu adalah pengiriman pemuda-pemuda di Amerika itu untuk salah satunya ke Indonesia untuk melakukan pengajaran bahasa Inggris. Namun program ini kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada gitu loh. Jadi nggak sesuatu yang sifatnya reguler. Ini coba akan kita jajaki, terutama dengan para user, bagaimana itu supaya program bahasa Inggris bisa dilakukan. Namun demikian, sembari nunggu misi yang sedang kita lakukan ini, sebetulnya di era digital ini kan temanya juga sustainable trade in the digital era. Ini kan sebetulnya di era digital sekarang itu kita bisa melakukan program proses pembelajaran bahasa asing itu oleh anak-anak kita itu secara digital, secara langsung. Jadi dan sekarang ini banyak contoh kasus sukses anak-anak kita itu tanpa mengikuti kursus bahasa Inggris seperti yang dulu kita lakukan waktu kita masih kuliah dulu ya. Karena memang dulu belum ada internet seperti sekarang. Namun anak-anak kita sekarang itu sudah begitu cakap dalam penguasaan bahasa asing hanya berbekal belajar sendiri dari digital. Itu mungkin sambil menunggu atau sambil kita juga melakukan terobosan ke wilayah kerja kami dengan mitra lokal kami yang ada di sini. Mungkin dari sana itu pihak lembaga pendidikan juga ikut membantu mendorong, terutama selain memberikan satu pembelajaran bahasa Inggris ya yang berkualitas, juga ikut membantu mendorong untuk adik-adik kita ini untuk bisa memiliki kesadaran untuk bisa belajar bahasa melalui digital itu. Dan juga untuk bisa mendorong, untuk bisa mendatangkan salah satu para PMI yang sukses untuk bisa ngasih sharing experience atau sharing expertise untuk bisa memberikan salah satu contoh. Karena ini sangat efektif untuk bisa mendorong seseorang itu untuk bisa melakukan upaya yang untuk kepentingan masa depan mereka sendiri. Terkait untuk Ibu Titin mengenai kehadiran narsum kita-kita yang saat ini lagi menyampaikan presentasi mengenai ini di tempat Ibu, saya rasa itu memang hal yang sangat memungkinkan Ibu dan terima kasih. Toh sekarang itu juga bisa kita lakukan secara jarak jauh dengan ini dengan melalui virtual. Namun demikian terkait penyaluran, alangkah baiknya itu karena kita itu melakukan satu pintu Ibu. Di sini kita akan sangat mendukung keberadaan BP2MI sebagai pintu untuk pengiriman para pekerja migran Indonesia. Nah, tugas kita itu adalah untuk membantu membuka jalan untuk kepentingan supaya apa? Supaya misi BP2MI ini yang juga notabene misi nasional kita bisa mencapai hasil maksimal. Gitu. Jadi kalau andaikan memang nanti kehadiran kami diharapkan di tempat Ibu, juga alangkah efektifnya, alangkah baiknya kalau juga melibatkan pihak BP2MI untuk bisa ada di sana. Karena terus terang justru melalui penempatan, melalui jalur resmi BP2MI ini merupakan salah satu target kami, program kami yang akan harus kita dukung. Karena disinilah untuk bisa meningkatkan kehadiran PMI kita di luar negeri melalui jalur yang benar, melalui koridor yang benar. Demikian Pak Moderator. Terima kasih Pak Konjen. Lanjut ke Pak Yul Pak, silakan Pak Yul.
Terima kasih Pak Dianto. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan Pak Kurniawan Edi, Pak, strategi kita apa yang akan kita siapkan terkait dengan bahasa, biaya, dan budaya. Jadi ini memang bagian dari program Triple Win, Pak. Karena tadi disinggung oleh Pak Kurniawan Edi, ini terkait dengan tenaga perawat, Pak, ya. Jadi memang saat ini salah satu yang kita lakukan, yang sedang kita bahas dengan pemerintah Jerman adalah kurikulum, Pak. Jadi kurikulum pendidikan tenaga perawat di kita itu memang sempat ditanyakan, ada beberapa poin yang ditanyakan oleh pemerintah Jerman, dalam hal ini adalah badan ketenagakerjaan mereka, dan kita telah menyampaikan jawaban dari Kementerian Kesehatan kita mengenai kurikulum tersebut. Mengenai pembiayaan, tentunya tidak semuanya memang Jerman akan menanggung itu, tapi yang jelas cukup besar mereka menanggung akan mengeluarkan biaya untuk itu. Terkait dengan bahasa pun juga mereka ada keterlibatan mereka di situ, mereka bertanggung jawab. Sedikit saya keluar dari tenaga keperawatan ini. Beberapa waktu yang lalu, 3 perwakilan kita yang ada di Jerman, yang ada di Berlin, konsulat jenderal yang ada di Frankfurt dan Hamburg itu menerima beberapa permintaan tenaga kerja terampil untuk caregiver, Pak. Jadi untuk dipekerjakan di beberapa panti jompo di Jerman, dan mereka meminta itu cukup banyak, sekitar 300 orang dari Indonesia, dan mereka ini menyiapkan segala sesuatunya, termasuk pelatihan bahasa dan lain-lain. Nah, masalahnya sekarang kita itu masih terkendala karena ini bagian dari tenaga kerja kesehatan, jadi tidak akan bisa dilakukan kerjasama tersebut tanpa adanya kerjasama formal yang tadi saya sebutkan Triple Win tadi. Jadi kita makanya ini menjadi prioritas kita untuk segera menyelesaikan perjanjian kerjasama Triple Win ini pada tahun 2020 ini, Pak. Jadi ini terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Kurniawan. Mengenai tadi pertanyaan mengenai atau permintaan mengenai narasumber untuk penyaluran lulusan SMK, sebelum kita masuk ke sana, mungkin kami juga bisa share informasi dengan Bapak dan Ibu-Ibu yang mewakili kalangan perguruan tinggi, SMK, dan pusat-pusat pelatihan. Tanggal 2 dan 6 kemarin, kami telah melakukan pertemuan virtual dengan pihak Jerman. Dalam hal ini ada satu lembaga namanya German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training, GOVET, kalau kita singkat GOVET. Dan ada lembaga juga yang terkait dengan itu namanya iMove. Dan dari Indonesia sendiri, kita mengundang itu SMK dan Politeknik. Pada saat kita pertemuan tanggal 2 dan 6 itu ada lebih kurang sekitar 80 SMK dan Politeknik yang hadir. Nah, dalam konteks ini, kami dengan senang hati siap untuk share informasi termasuk tindak lanjutnya dengan Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang menanyakan bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK kita, termasuk tenaga pengajar. Karena salah satu program yang ada di TVET tadi, itu adalah pengiriman tenaga pengajar dari SMK dan Politeknik untuk melanjutkan pendidikan dan juga training di Jerman. Dan untuk pembiayaan, kita dalam hal ini mencoba untuk menjajaki pihak LPDP, mungkin Bapak dan Ibu tahu ini satu lembaga yang ada di bawah Kementerian Keuangan, jadi mereka memiliki endowment fund dan mereka sudah menyatakan siap untuk ikut membantu dari segi pembiayaan. Nah, terkait tadi pertanyaan terakhir, frekuensi untuk meningkatkan intensitas tes bahasa Jerman di Goethe, ini poin baik, kami catat. Mumpung kita sedang dalam pembahasan mengenai kerjasama pengiriman tenaga kerja terampil Indonesia ke Jerman. Demikian Pak Dianto. Terima kasih Pak Yul.
Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini waktu terus bergulir kelihatannya ya. Kami hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta rapat kali ini. Ini kami masih melihat bahwa dari 120 peserta ini baru separuhnya kelihatannya, separuh lebih dikit yang baru absen. Mohon bisa mengisi absen virtualnya, kira-kira begitu ya. Kemudian juga mengingatkan juga besok masih ada acara juga employment business matching itu yang akan kita range di jam 10 dan jam 14. Yang jam 10 besok itu antara agensi luar negeri, agensi Amerika ya, kawasannya yang jam 10 itu kawasan Amerika ya, Amerika dan Pasifik. Nah, kemudian yang jam 14 itu kawasan Asia, Afrika, dan Eropa Timur Tengah. Jadi mohon nanti hanya mengingatkan tujuan dari rapat ini adalah untuk mempertemukan antara agensi Indonesia dengan agensi di luar negeri. Artinya masing-masing negara tersebut mungkin kalau ada dari Amerika, end usernya seperti apa, nanti biar langsung ketemu dengan agensi yang ada di Indonesia. End user langsung di luar negeri dan akan ketemu dengan agensi Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Atau pemerintah Indonesia nanti bisa ketemu di situ dan dalam bentuk nanti program-program employment business matching. Nah ini jamnya kami mengingatkan jam 10 dan jam 14. Nah, nanti untuk ini nanti bisa surat kemarin sudah meluncur, bisa menghubungi ke panitia untuk bisa berpartisipasi. Baik Bapak dan Ibu, barangkali acara pada Zoom meeting pada saat ini bisa kita akhiri dan barangkali kalau ada yang tidak berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Duta Besar, kemudian Bapak Konjen, dan Pak Yul Edison, wakil dari perwakilan Jerman, sudah berpartisipasi dan sudah memberikan informasi yang cukup informatif. Dan ini terlihat dari komentar dari peserta, ini menyambut bagus. Mudah-mudahan nanti informasi ini bisa kami tindak lanjuti dan tentunya nanti akan ada informasi lanjut yang barangkali karena kami akan melanjutkan memfollow up dari pertemuan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih juga partisipasi dari semua peserta yang sudah mengikuti sampai selesai. Dan terakhir mari kita berikan aplaus kepada semua peserta. Dan kami akhiri sementara kepada kepada pembawa acara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Dwi Anto. Baik, demikian yang terhormat Bapak dan Ibu, acara Virtual Employment Business Forum pada sore hari ini. Semoga dari pertemuan sore hari ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam pemanfaatan pasar kerja luar negeri untuk pekerja migran Indonesia di sektor-sektor terampil. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, salam sehat dan sampai jumpa pada agenda BP2MI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak narasumber dan para Ya. Terima kasih Pak Moderator ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Konjen, Pak Yul. Terima kasih. Terima kasih Pak Jul. Pak Jul, terima kasih Pak Jul. Pak Rifki, terima kasih. Alhamdulillah ya. Iya.
Terima kasih, Pak.